Saudara, pertanyaannya banyak tapi hampir sama sih. Minta itu aja saya kira tidak cukup lah kalau sampai jam 11 insya Allah. Meskipun kalau saudara ingin mentanya lagi dari situ ya bisa ditunda rapatnya. Saudara, saya ingin klarifikasi dua hal dulu. Yang pertama, saya itu ketika menyatakan menantang itu karena menjawab tantangan. Saya tidak pernah, ini mulanya begini, kan di Twitter saya itu di capture pernyataan Pak Beni Harman. Ada Pak Beni Harman itu di Detik itu bicara begini, jam 4.21, Detik.com jam 4.21 tanggal 26. Intinya itu saya harap Mahfud berani buka-bukaan, berani terus terang. Itu Detik jam ya, Detik.com tanggal 26 jam 4.21. Nah, saya menjawabnya jam 7. Bismillah, saya datang, kan gitu. Jadi bukan saya yang nantang, saya yang ditantang. Ya saya jawab. Jadi jangan dibalik gitu. Masih ada kan di Twitter dilihat. Saya tuh kan mengcapture Pak Beni, bukan saya yang mulai. Saya enggak, saya diem aja. Tapi ditantang gitu kan, ya datang, harap datang juga Pak Arteria, Pak Arsul, karena ini kan yang terus terang pada waktu bicara keras saya katakan mengancam, kan ada di video. Saya ingatkan Ketua PPATK ini berlaku bagi Menteri, bagi Menko. Ancaman hukumannya 4 tahun. Kenapa? Karena satu, ngumumkan ke publik tidak boleh. Lalu saya bilang, saya siapa yang ngumumkan? Ngumumkan itu kan ada ukurannya. Identitas. Iya kan? Identitas akun kan itu ada ukurannya. Ngumumkan. Saya ini ngumumkan agregat. Nah, satu. Kalau soal agregat sudah tidak sepakat, tetapi itu bukan membocorkan. Nah, kalau karena misalnya Ketua PPATK melapor ke saya, lalu disalahkan, ya, kemudian saya mengumumkan itu secara agregat. Ini si Ketua, jangan nanti dulu Arteria, biar beliau jawab sampai jam 11. Kita nggak ada interupsi. Ya, oke. Kalau karena jam 11 lagi. Kalau karena dia melapor ke saya lalu saya umumkan agregat, lalu diancam hukuman, harusnya karena kenapa? Dia laporkan harusnya ke Presiden, karena PPATK ini langsung bertanggung jawab Presiden. Lalu saya tanya, Lebin itu tiap hari laporan ke saya, memberi informasi intelijen ke saya. Apa dia sama diancam hukuman 10 tahun sesuai dengan pasal 44 karena barang siapa menyampaikan, membocorkan rahasia intelijen negara, ya, diancam 10 tahun penjara. Maka saya tanyakan, bukan saya mengadu. Kalau ini laporan salah, kok BIN tidak salah? Ini saya tadi bawa contohnya. BIN itu tiap hari ngasih ke saya dan itu menjadi bahan saya untuk menentukan, oh di sana ada apa, di sana ada apa. Tapi yang laporan BIN ke Presiden yang diberikan ke saya itu, saudara, ini tidak ada yang baca kecuali saya. Begitu saya baca, oh ini titik-titik penting, saya terus ini simpan ke tempat tertutup karena itu kan rahasia. BIN tidak ada press release ke publik, Pak. Kenapa? BIN tidak ada press release ke publik. Pak Arteria, apa tuh itu? Kalau LH-nya diekspos ke publik, beda dong, analoginya nggak sama itu. Jangan disanggah dulu. Silakan Pak Menko. Ya, LH. LHA itu bukan itu tadi, ya, identitas. Tapi oke lah, nantilah itu. Kemudian saudara, saya bicara Markus. Ya, saya bicara Markus. Ini tadi saya akan dipotong bicara Markus. Di DPR itu pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2025. Namanya peristiwa Ustadz di Kampung Maling. Pada waktu itu Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh di sidang gabungan Komisi 2 dan 3 itu dituding-tuding. Saudara jaksa baik sekali, tapi saudara seperti Ustadz di Kampung Maling. Di kejaksaan tuh kotor semua. Ini ada, nanti di googling aja, di googling. Peristiwa itu jelas. Lalu jaksa-jaksa marah, kurang ajar kamu katanya kepada anggota DPR. Kurang ajar kamu. Kami dianggap maling, ini dianggap ustadz. Kamu kalau
ngurus-ngurus perkara. Habis marah-marah gini ngurus perkara. Nitip pejabat, nitip ini. Itu kan tadi saya katakan begitu. Tapi terus dipotong. Bukan DPR sekarang, DPR yang lalu. Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang. Meskipun misalnya aja, enggak mungkin dong nyebut. Disebut aja, Prof. Kalau ada justru disebut aja. Kenapa? Kalau ada terus disebut. Enggak, begitu bodohnya saya nyebut orang. Jadi perkara juga. Sudahlah, nanti kan ada aparat penegak hukum. Saya siapa? Tadi kan saya bilang dulu. Bahkan saya nyebut Pak Beni mungkin waktu itu ada. Karena waktu itu sidang gabungan Komisi 2 ke Komisi 3. Pak Jaksa Agung dituding-tuding. Wah, kejaksaan Pak Ahmad Rahmat Saleh itu ustadz di kampung maling gitu loh. Lalu ribut. Siapa yang ribut tuh? Ahmad Lasso. Ya, Ahmad Lopah. Lasso ya? Iya kan? Yang berdiri waktu itu. Kurang ajar kamu. Bisanya nitip perkara di sini marah-marah. Lalu ada kepala kejaksaan tinggi hati. Cabut sekarang juga. Lah itu jejak digitalnya masih ada, saudara. Jejak digitalnya masih ada. Makanya saya memberi ilustrasi hati-hati. Gitu, hati-hati. Gitu. Oleh sebab itu saya tidak akan cabut. Pak Ketua, boleh saya ini penting ini Pak. Pak Beni, silakan dulu Pak Beni. Nah, kita mendengarkan ini waktunya mepet. Bukan, enggak apa-apa. Ini Jangan, udah nanti dulu Pak Beni. Oke, Biar selesai. Sekarang saya jawab materinya. Enggak gini teman-teman, kan tadi kan sepakatnya bila dijawab untuk diselesaikan dulu. Kan kita masih panjang rapatnya. Masih ada hari esok Pak Beni. Biar konteksnya nyambung aja, baik-baik kita ngomong. Kalau nanti selalu debat, nggak akan pernah ketemu Pak. Bukan rendah. Pak Mahfud Instruksi Ketua. Kalau dalam keadaan seperti ini persidangannya, Pak Ketua, izin kembali kepada tatib yang ada. Apa kata tatibnya di sini, maka itu kita jalankan. Silakan baca Pak Beni apa tatibnya. Silakan. ada. Ada. Silakan. Interupsi itu hak. Manakala nama disebut. Kan gitu Pak. Jadi, saya mau luruskan Pak. Jadi pada saat itu saya ada. Kalau Prof Mahfud masih ingat, saya yang menyampaikan Ustadz di Kampung Maling. Sudah itu disambung oleh Anhar Nasution. Ketika Anhar ngomong gitu, jaksa-jaksa pada naik pitam. Waktu itu saya masih ingat betul disampaikan, kalau Anda yang ngomong saya tahu, tapi kalau yang ini yang ngomong, kami tidak terima karena apa? Ya itu tadi yang disampaikan oleh Prof Mahfud. Saya ceritakan apa adanya. Jadi bukan mau kemah-kemah, supaya jangan ada miskomunikasi. Yang kedua Bapak Ketua Pak Mahfud, mungkin yang tadi soal itu adalah statement Pak Menko tidak dalam konteksnya. Ini yang jadi soal. Jadi ketika Pak Menko mengatakan anggota DPR banyak jadi Markus, memang sangat sensitif. Jadi maklum saja kalau kemudian banyak reaksi begitu. Jadi kalau tidak dijelaskan dalam konteks, ini kan potong-potong Pak. Ini saja di Twitter aja dipotong-potong. Banyak anggota DPR jadi Markus kata Pak Mahfud. Ini kan jadi itu saja Pak. Oke. Jadi supaya kita tidak ada. Terima kasih banyak. Kalau judul berita Pak, saya aja digambar di borgol Mahfud ditangkap KPK, apalagi cuma judul kayak gitulah. Tiap hari ada judul-judul. Ya, baik. Terima kasih. Jadi mohon dimaklumi, saya tidak bisa mencabut pernyataan itu karena sejak tadi saya bilang dulu pengalaman saya sama Pak Beni kan gitu, tadi saya bilang lalu dipotong, nggak boleh sebut sekarang, gimana gitu. Maka saya bilang kalau interupsi terus ya nggak bisa dong gitu. Baik, saya sekarang masuk ke materinya, sama aja kok materinya Bapak sekalian. Beberapa sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo itu, saya diajak pulang bersama oleh Presiden satu pesawat dari Surabaya. Karena apa? Membahas indeks persepsi korupsi. Presiden pada waktu itu agak marah
kenapa indeks persepsi korupsi kita tuh turun.